Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan kita berdoa terlebih dulu. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa untuk hari baru yang kembali Kau berikan kepada setiap kami. Terima kasih juga terlebih lagi untuk hati yang senantiasa rindu belajar akan firman-Mu, dituntun oleh firman-Mu. Satu kerinduan hidup kami terus boleh diperbaharui sesuai dengan kehendak-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami ingin menyerahkan perundungan firman-Mu, Engkau yang berbicara ke dalam hati setiap kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perundungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Nah, mohon Bapak Ibu Saudara untuk bisa terlebih dulu membacanya untuk bisa memudahkan mengikuti perundungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, Efesus 2 ayat 1 sampai 10 ini dibagi atas 3 bagian utama, yaitu adalah yang pertama itu ada ayat 1 sampai 3, yang kedua itu ada ayat 4 sampai 7, dan yang ketiga itu ada ayat 8 sampai 10. Nah, di ayat 1 sampai 3 Paulus menegaskan kembali ketidakberdayaan manusia di dalam keberdosaannya yang membawa kepada kebinasaan, kepada murka Allah. Nah, di sini Paulus menegaskan bahwasanya keberdosaan manusia itu adalah natur dalam diri manusia. Artinya kita sama sekali tidak bisa terlepas dari yang namanya keberdosaan ini. Dan Paulus di ayat ketiga dia juga mencakupkan dirinya. Dia mengatakan bahwasanya kami, dan dia mencakupkan dirinya beserta dengan rekan-rekannya yang menasihati jemaat Efesus pada saat ini. Bahwasanya memang melalui ini Paulus ingin menunjukkan bahwasanya dosa itu mencakup seluruh manusia itu tanpa terkecuali, tanpa membedakan siapapun dalam kondisi apapun. Artinya setiap manusia itu mendapatkan murka Allah oleh karena keberdosaannya. Keberdosaan kita itu menjadikan murka Allah di dalam kehidupan kita. Kebinasaan kita itu adalah satu keniscayaan. Artinya sekali lagi melalui bagian ayat 1 dan 3 ini, ayat 1 sampai 3 ini, Paulus ingin menegaskan kembali kita sebagai manusia berdosa itu sama sekali tidak mempunyai daya apapun untuk bisa keluar dari kondisi keberdosaan kita tersebut. Nah, mengapa Paulus menegaskan seperti itu di ayat 1 sampai 3? Nah, itu membawa pembacanya masuk ke dalam ayat 4 sampai 7 di mana Paulus menjelaskan kembali suatu ekstremitas akan keberdosaan manusia yang telah dia sampaikan di ayat 1 sampai 3 tersebut, dan ekstremitas lainnya yaitu akan kasih karunia Allah yang dia sampaikan di ayat 4 sampai 7. Nah, di dalam ayat 4 sampai 7 ini Paulus menggunakan kata-kata superlatif untuk menggambarkan kasih Allah, rahmat Allah, dan kebaikan Allah. Kasih Allah digambarkan sebagai satu kasih yang sangat besar. Rahmat Allah digambarkan sebagai satu rahmat yang sangat luar biasa, yang sangat baik sekali. Dan kebaikan Allah digambarkan sebagai satu kebaikan yang berlimpah-limpah sekali. Sehingga melalui ini Paulus ingin menunjukkan kepada para pembacanya bahwasanya ekstremitas ketidakberdayaan manusia di dalam dosanya ketika bertemu dengan ekstremitas kasih karunia Allah yang begitu luar biasa, disitulah ditemukan satu jalan keluar bagi manusia untuk bisa keluar dari murka Allah yang niscaya akan terjadi jika mereka tidak terlepas dari keberdosaan tersebut. Nah, besarnya kasih karunia Allah tidaklah dilihat dari bagaimana Tuhan menebus kita, tidaklah dilihat dari bagaimana kita berpindah dari satu ekstremitas keberdosaan, kebinasaan menuju kepada ekstremitas lain, yaitu satu kehidupan yang kekal, bukan saja kekal, tapi kehidupan yang di dalam Allah, artinya kehidupan yang sempurna, kehidupan yang mulia bersama Allah. Tapi sebenarnya ekstremitas dari kasih Allah, dari rahmat Allah, dari kebaikan Allah tersebut itu terlihat dari pengorbanan Yesus Kristus, terlihat dari harga yang Tuhan sendiri harus bayar bagi kita untuk bisa memiliki satu kehidupan yang kekal, yang sempurna di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian di ayat 8 sampai 10, rahmat, kasih, dan kebaikan Allah yang luar biasa ini ditegaskan Paulus di ayat 4 sampai 7 untuk mengantar pembacanya
masuk pada bagian selanjutnya, yaitu ayat 8-10, khususnya di ayat 8-9, yaitu untuk menegaskan kembali ketidakberdayaan manusia dalam mengupayakan keselamatannya, bahwa kehidupan kekal bersama dengan Tuhan itu semata-mata di dalam ketidakberdayaan manusia dan di dalam ekstremitas karya penebusan Tuhan Yesus tersebut. Apa yang kita miliki, kehidupan kekal yang kita miliki, keselamatan kita miliki itu semata-mata itu hanya adalah anugerah Allah. Jadi tidak ada bagian dari diri manusia itu yang bisa kita banggakan. Oh, saya orang yang baik kok, saya layak mendapatkan keselamatan dari Allah. Tidak ada. Sebaik apapun itu, kita tetaplah adalah orang berdosa. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kudus. Tidak ada dosa yang bisa tahan di hadapannya sekecil apapun. Jadi kebaikan kita yang begitu luar biasa, apakah bisa membuat kita itu layak menerima kasih karunia Allah tersebut? Tidak ada. Tidak ada yang bisa melayakkan kita. Kita bisa menerima semuanya itu semata-mata karena Allah mau beranugerah. Itulah gambaran ekstremitas dari kasih karunia Allah bagi manusia di dalam kebinasaan mereka. Nah, Paulus memperingatkan pembacanya untuk tidak jatuh dalam kecenderungan memegahkan dirinya karena merasa diri lebih baik, merasa diri layak untuk diselamatkan. Karena justru kecenderungan memegahkan diri inilah yang kemudian membawa Adam dan Hawa yang telah memiliki kehidupan yang sempurna di dalam Tuhan itu jatuh dalam dosa dan kehilangan kehidupan itu, kehilangan kehidupan yang sempurna itu. Nah, kaitan dengan awal penciptaan itu jelas terlihat di ayat 10, di mana Paulus mengingatkan kembali tujuan penciptaan Allah sejak awalnya atas manusia itu adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Adam dan Hawa diciptakan untuk bukan hanya memiliki kehidupan sempurna bersama dengan Allah di Taman Eden, tapi juga untuk memelihara dan mengusahakan bumi. Nah, memelihara dan mengusahakan bumi ini jangan dipahami dalam konteks kita pada zaman ini, tapi harus dipahami di dalam masa sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yaitu satu kesempurnaan, satu ciptaan yang sempurna yang telah Allah berikan kepada bumi ini. Sehingga pekerjaan baik yang telah Allah rancangkan sejak awalnya, itulah yang harus diusahakan oleh Adam dan Hawa, dan itulah yang harus kemudian diusahakan oleh setiap kita yang telah menerima karya penebusan di dalam Kristus Yesus. Karya penebusan kita dalam Kristus Yesus tidaklah bisa dilepaskan, sekali lagi tidak bisa dilepaskan dari tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu melakukan pekerjaan baik, memelihara dan mengusahakan bumi ini untuk kembali memelihara dan mengusahakan bumi yang telah jatuh dalam dosa ini untuk bisa kembali memiliki satu kehidupan yang sempurna di dalam Allah, bersama dengan Allah. Anugerah keselamatan yang Tuhan limpahkan kepada manusia dari awalnya tidak pernah Tuhan maksudkan untuk berhenti pada si penerima itu saja, tetapi senantiasa agar si penerima bisa melakukan bersama-sama dengan Allah, melakukan pekerjaan baik bagi dunia yang telah diciptakan, yang telah dirancangkannya sejak dari awal penciptaan. Karenanya anugerah keselamatan Allah itu menjadi dasar yang sangat penting yang bisa memampukan manusia untuk melakukan pekerjaan baik tersebut dengan benar, dengan tepat. Namun, sekali lagi mari kita renungkan bersama, sudahkah setiap kita yang telah menerima anugerah keselamatan Allah ini telah mengupayakan pekerjaan baik yang dimaksudkan Allah sejak awal penciptaan dan di dalam karya penebusan Kristus bagi setiap kita. Biar di masa-masa reformasi ini kita kembali diperbaharui dengan satu komitmen yang diperbaharui untuk mau memiliki kehidupan sesuai dengan yang telah Allah rancangkan bagi setiap kita, satu keselamatan penebusan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita. Bagaimana kita bisa menghidupi itu dengan melakukan pekerjaan baik yang Tuhan maksudkan bagi setiap kita untuk kita lakukan bersamanya, untuknya, dan di dalamnya. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk satu pekerjaan baik yang telah terlebih dulu Engkau lakukan bagi setiap kami. Dan Tuhan yang tolong setiap kami yang telah menerima anugerah keselamatan yang daripadamu. Satu pekerjaan baik yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Mampukan kami Bapa untuk juga boleh melakukan pekerjaan baik sesuai dengan kehendak-Mu yang telah Kau rancangkan bagi setiap kami.
Tolong setiap kami Tuhan, berikan kerinduan itu, berikan komitmen itu ke dalam hati setiap kami. Pakai hidup kami untuk boleh melakukan pekerjaan baik yang memuliakan nama-Mu. Sungguh Tuhan, kami memohonkannya kepadamu, hanya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.